Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Dewan Penguji dan Pembimbing yang saya hormati, saya atas nama Siti Mardiana dengan stampu F1C118036 akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Sintesis dan Karakterisasi Komposit Selulosa Nata de Coco Nanopartikel Perak Ekstra Kulit Manggis Garcinia mangostana linditizon sebagai pendeteksi timbal secara kasat mata. Adapun susunan pembimbing terdiri atas pembimbing 1 atas nama Bapak Dr. Laude Ahmad Nur Ramadan MSI dan pembimbing 2 atas nama Bapak Dr. Abdul Haris Watoni MSI. Sebagai pendahuluan, nanoteknologi merupakan bidang interdisipliner yang muncul dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghubungkan antara ilmu partikel dan ilmu kehidupan. Nanopartikel merupakan material yang memiliki diameter 1-100 nanometer dan memiliki sifat unggul dibanding material yang berukuran besar. Penelitian tentang nanopartikel, terutama nanopartikel logam perak, telah meningkat secara pesat karena sifat-sifatnya seperti sifat fisik, kimia, optik, listrik, mekanik, dan magnet. Nanopartikel perak juga memiliki karakteristik surface plasmon resonance atau SPR, di mana karakteristik surface plasmon resonance merupakan fenomena optik listrik kuantum yang muncul dari interaksi cahaya dan permukaan ion logam sehingga dapat meningkatkan sensitivitas deteksi terhadap ion logam seperti merkuri, kadmium, timbal, dan nikel. Beberapa metode sintesis yang digunakan untuk mensintesis nanopartikel perak diantaranya adalah metode sintesis kimia, fisika, dan biologi. Umumnya metode yang digunakan adalah metode sintesis kimia karena memiliki keunggulan yakni penggunaan alat sederhana, prosedur, dan pengendalian yang mudah. Nanopartikel perak memiliki berbagai aplikasi seperti di bidang sensor, aktivitas antibakteri, aktivitas antimikroba, dan biolabeling. Namun, nanopartikel perak tidak stabil dan cenderung mengalami agregasi, sehingga untuk mengatasi masalah ini perlu didispersikan ke dalam matriks polimer alami seperti selulosa. Selulosa merupakan biopolimer alam yang melimpah di alam dan merupakan komponen utama dari dinding sel yang memiliki ikatan hidrogen untuk menstabilkan strukturnya. Selulosa juga dapat dirakit menjadi film tipis yang biasa dikenal dengan kertas nano yang memiliki ketebalan kurang lebih 100 mikrometer. Salah satu biopolimer yang mengandung selulosa adalah nata de coco. Nata de coco merupakan produk makanan organik yang memiliki serat dan berpori sehingga dapat menyebabkan logam-logam dapat terdeposit di dalamnya. Karena nata de coco tersusun dari biopolimer selulosa sehingga dapat diinsersikan oleh nanopartikel. Oleh karena itu, selulosa nata de coco sangat berpotensi sebagai matriks film nanokomposit dengan ion logam sebagai sensor kasat mata. Penerapan metode reduksi kimia untuk mereduksi ion logam biasanya menggunakan bahan-bahan kimia seperti dimetilformamida, natrium borohidrida, dan hidrazin. Bahan-bahan ini merupakan bahan yang sangat reaktif dan sangat berbahaya terhadap lingkungan, sehingga berbagai pengembangan teknologi digunakan untuk mereduksi ion logam seperti bioreduktor yang berasal dari ekstrak tumbuhan. Beberapa penelitian yang telah dilaporkan tentang penggunaan ekstrak tumbuhan sebagai bioreduktor ion logam diantaranya adalah ekstrak tumbuhan Conocarpus lancifolius, ekstrak tumbuhan Heterotheca inoloides, ekstrak tumbuhan Sansevieria roxburghiana, dan ekstrak tumbuhan Aquilegia pubiflora. Adapun keunggulan dari penggunaan bioreduktor yang berasal dari ekstrak tumbuhan adalah tidak memerlukan peralatan yang mahal dan cenderung sederhana karena menggunakan prinsip-prinsip kimia hijau atau green chemistry. Adapun bioreduktor lain yang mungkin dapat dipelajari sebagai bioreduktor ion logam adalah ekstrak kulit manggis. Ekstrak kulit manggis diketahui mengandung senyawa mangostin yang merupakan senyawa turunan santon yang memiliki gugus hidroksil yang dapat berperan dalam reduksi ion Ag+ menjadi Ag nanopartikel. Adapun senyawa mangostin turunan santon terdiri atas alfa mangostin, beta mangostin, gamma mangostin, gertanin, dan 8-deoksigertanin. Oleh karena itu, ekstrak kulit manggis sangat berpotensi sebagai bioreduktor ion logam. Pencemaran logam berat, khususnya timbal, merupakan masalah serius karena timbal dianggap sebagai polutan substansial yang dapat ditemukan di air, tanah, dan udara. Logam timbal secara komersial digunakan dalam pembuatan baterai, pigmen, dan peleburan logam.
Logam timbal juga termasuk ke dalam daftar 10 zat yang berbahaya yang menjadi perhatian kesehatan karena timbal dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik seperti dapat menyebabkan iritasi, timbulnya kanker, dan gangguan jiwa. Oleh karena itu, perlu dilakukan eksplorasi metode analitik yang sensitif untuk memantau kadar logam timbal. Hingga saat ini, berbagai metode dan teknik analisis digunakan untuk mendeteksi adanya ion logam timbal seperti metode ICP, metode SSA, dan metode spektrofotometri UV-Vis. Metode-metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya ion logam timbal. Namun di balik keunggulan yang dimiliki, metode-metode ini memiliki kelemahan seperti metode ICP memiliki kelemahan yakni biaya operasional dan perawatan yang mahal. Metode SSA memiliki kelemahan yakni preparasi sampel yang lama serta penggunaan reagen pengompleks yang variatif. Sementara metode spektrofotometri UV-Vis memiliki kelemahan yakni preparasi sampel yang lama dan penggunaan asam kuat yang banyak. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode alternatif yang memiliki sensitivitas tinggi, akurasi yang baik, biaya rendah, dan limit deteksi yang rendah seperti kolorimetri. Kolorimetri merupakan metode deteksi alternatif yang berguna dalam sensor biaya rendah untuk analisis jejak logam. Uji kolorimetri didasarkan pada perubahan sifat optik dan perubahan warna analit yang dapat diamati secara kasat mata. Pendeteksian logam berat biasanya menggunakan agen pengkelat untuk membentuk kompleks dengan ion logam seperti ditizon. Ditizon merupakan ligan yang sangat sensitif dan spesifik karena mengandung atom donor S dan N yang terdapat pada gugus NH dan SH yang dapat berperan sebagai pendonor pasangan elektron yang dapat membentuk kelat dengan ion logam. Adapun gambaran komposit yang terbentuk dalam penelitian ini yang dapat mendeteksi adanya ion logam adalah nata de coco yang berperan sebagai matriks polimer alami yang ditambahkan dengan nanopartikel perak ekstra kulit manggis, di mana nanopartikel perak yang memiliki sifat optik sehingga dapat mendeteksi adanya ion logam. Ekstra kulit manggis yang berperan sebagai bioreduktor yang membentuk nanopartikel perak. Kemudian, bahan ini dikomposit dengan agen pengompleks yakni ditizon, sehingga dapat membentuk komposit yakni komposit selulosa nata de coco nanopartikel perak ekstra kulit manggis Garcinia mangostanaline ditizon dalam bentuk strip test untuk mendeteksi adanya ion logam timbal. Salah satu penelitian yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ismail et al. 2019 mengenai fotosintesis nanopartikel perak berbasis kertas saring selulosa kasat mata sebagai sensor mekanisme ganda untuk mendeteksi ion merkuri dan amonia dalam larutan berair. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, sehingga perlu dilakukan preparasi dan kajian komponen komposit untuk pendeteksian timbal secara kasat mata. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan sintesis dan karakterisasi komposit selulosa nata de coco nanopartikel perak ekstra kulit manggis Garcinia mangostanaline ditizon sebagai pendeteksi timbal secara kasat mata. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bagaimana sintesis dan karakteristik komposit selulosa nata de coco nanopartikel perak ekstra kulit manggis Garcinia mangostanaline ditizon sebagai pendeteksi timbal secara kasat mata. Yang kedua adalah bagaimana efisiensi kinerja dari komposit selulosa nata de coco nanopartikel perak ekstra kulit manggis Garcinia mangostanaline ditizon sebagai pendeteksi timbal secara kasat mata. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, adalah menentukan sintesis dan karakteristik komposit selulos nata de coco nanopartikel perak ekstra kulit manggis Garcinia mangostanaline ditizon sebagai pendeteksi timbal secara kasat mata. Yang kedua adalah mengetahui efisiensi kinerja dari komposit selulosa nata de coco nanopartikel perak ekstra kulit manggis Garcinia mangostanaline ditizon sebagai pendeteksi timbal secara kasat mata. Adapun gambaran umum penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir penelitian berikut. Metode penelitian.
Pada tahapan metode penelitian, diawali dengan proses preparasi sampel. Adapun preparasi sampel yang pertama adalah preparasi air kelapa, di mana buah kelapa yang telah dikupas kulitnya kemudian dibelah untuk dipisahkan air dan dagingnya. Air kelapa yang telah dipisahkan kemudian disaring untuk menghilangkan kotoran pada saat proses pembelahan hingga menghasilkan air kelapa yang bersih. Yang kedua adalah preparasi kulit manggis. Pada tahapan ini, buah manggis yang telah disiapkan kemudian dicuci dengan air mengalir, kemudian dipisahkan kulit dan dagingnya. Kulit yang telah dipisahkan selanjutnya di oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dikeluarkan, diangin-anginkan dan dipotong kecil-kecil agar mempermudah pada proses penghalusan sampel hingga menghasilkan serbuk simplicia kulit manggis. Sintesis nata de coco. Pada tahapan ini diawali dengan mempersiapkan air kelapa sebanyak 1 liter yang diperoleh dari proses penyaringan, kemudian ditambahkan dengan gula pasir sebanyak 100 gram dan ZA sebanyak 15 gram. Campuran ini selanjutnya diaduk hingga larut, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, didinginkan, kemudian dipindahkan pada laminar airflow untuk melakukan proses fermentasi. Pada tahapan ini, air kelapa yang telah dimasak selanjutnya ditambahkan dengan starter Acetobacter selinum sebanyak 250 ml dan asam asetat 25% sebanyak 10 ml. Kemudian diaduk dan dituang ke dalam wadah fermentasi, ditutup dengan kertas koran, terakhir difermentasi ke dalam lemari fermentasi selama 10 hari. Ekstraksi kulit manggis. Pada tahapan ini diawali dengan serbuk simplicia kulit manggis sebanyak 250 gram dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian diberi pelarut berupa metanol sebanyak 1 liter, diaduk, kemudian dimaserasi selama 3 hari dan dilakukan pengadukan sebanyak 2 kali dalam sehari. Setelah proses maserasi selesai, selanjutnya disaring untuk memisahkan filtrat dan residu, di mana filtrat yang dihasilkan selanjutnya dievaporasi menggunakan rotary evaporator selama 3 jam pada suhu 50 derajat Celcius hingga menghasilkan ekstrak kulit manggis. Sintesis nanopartikel perak ekstrak kulit manggis. Pada tahapan ini, padatan AgNO3 sebanyak 0,042 gram dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian diencerkan menggunakan Aquades ke dalam labu takar 250 ml. Setelah dilakukan pengenceran, selanjutnya disiapkan larutan AgNO3 dan ekstrak kulit manggis dengan perbandingan 1:1. Ekstrak kulit manggis yang telah disiapkan selanjutnya distirrer selama 30 menit dan dilakukan penambahan larutan AgNO3 dengan cara diteteskan agar tidak terjadi proses penggumpalan atau aglomerasi. Setelah distirrer, selanjutnya dituang ke dalam tabung Eppendorf dan disentrifugasi dengan kecepatan 3.500 radius per menit selama 10 menit. Setelah disentrifugasi, selanjutnya hasilnya dipisahkan antara filtrat dan residu, di mana residu yang dihasilkan di oven setelah itu dikeluarkan dan digerus hingga menghasilkan serbuk nanopartikel perak ekstrak kulit manggis. Serbuk yang dihasilkan selanjutnya dianalisis morfologinya menggunakan mikroskop optik dengan perbesaran 1000 kali. Setelah itu, selanjutnya dianalisis gugus fungsinya menggunakan FTIR dengan melihat bilangan gelombang yang terjadi. Sementara itu, filtrat yang dihasilkan pada proses sentrifugasi dianalisis kestabilannya menggunakan spektrofotometer UV-Vis kemudian diukur partikelnya dengan menggunakan data absorbansi dari spektrofotometer UV-Vis dengan persamaan D sama dengan lambda SPR dikurang lambda 0 per L1 per L2, di mana D adalah diameter partikel, lambda SPR adalah panjang gelombang di mana penyerapan maksimum terjadi, lambda 0 adalah panjang gelombang di mana penyerapan minimum terjadi, L1 dan L2 adalah nilai perbandingan antara UV-Vis dan TEM. Sintesis film komposit nata de coco nanopartikel perak ekstrak kulit manggis titizon. Pada tahapan ini, nata de coco yang telah diperoleh dari proses fermentasi selanjutnya dimasak pada air mendidih selama kurang lebih 15 menit agar dapat menghilangkan bakteri dari sisa-sisa medium fermentasi.
Selanjutnya, nata de coco direndam dengan larutan NaOH selama 24 jam dan dilanjutkan dengan larutan asam asetat 25% selama 24 jam. Setelah itu dicuci dengan air mengalir dan dipres menggunakan hydraulic power press hingga menghasilkan film tipis. Film tipis yang dihasilkan selanjutnya dipotong dengan ukuran 1 cm x 6 cm hingga menghasilkan spesimen berbentuk strip test. Strip yang dihasilkan selanjutnya dilapisi dengan nanopartikel perak ekstra kulit manggis dengan cara direndam kemudian diratakan dengan kuas agar nanopartikel perak ekstra kulit manggis dapat terdeposit ke dalam pori-pori film nata de coco. Setelah itu, strip yang dihasilkan selanjutnya dikeringkan menggunakan oven pada suhu 50 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator selama kurang lebih 10 menit dan dimodifikasi dengan ligan organik berupa ditizon. Analisis sifat mekanik. Analisis sifat mekanik dilakukan untuk mengetahui besarnya gaya yang dicapai untuk mencapai tarikan maksimum pada setiap luas area membran untuk merenggang atau memanjang yang dilakukan dengan menggunakan alat autograf dengan kecepatan tarikan yakni 10 mm per menit. Adapun karakteristik film yang akan diuji adalah kuat tarik, persen pemanjangan atau elongasi, dan elastisitas. Uji logam. Pada tahapan uji logam, diawali dengan uji pendahuluan, yakni dilakukan terhadap reaksi antara larutan standar timbal dan larutan ditizon. Hal ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi timbal terkecil yang mampu terdeteksi oleh ditizon dalam larutan standar timbal. Hasil dari uji pendahuluan selanjutnya akan dijadikan acuan pada uji logam dengan menggunakan metode cari uji. Berikut adalah tabel keteramatan pembentukan warna kompleks antara timbal dengan ditizon. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa konsentrasi ditizon yang paling efisien untuk mendeteksi ion logam timbal adalah konsentrasi 250 ppm. Uji logam. Uji logam dilakukan dengan menggunakan metode cari uji menggunakan acuan pada uji pendahuluan. Pada penelitian ini digunakan membran film komposit selulosa nata de coco nanopartikel perak ekstra kulit manggis dalam bentuk strip test dengan ukuran 1 cm x 6 cm yang terdiri atas dua bagian yakni pegangan sensor dan area deteksi logam. Selanjutnya pada area deteksi akan diteteskan dengan larutan ditizon dan didiamkan selama kurang lebih 1 menit agar pada saat pengujian tidak terjadi positif palsu. Selanjutnya, ditizon pada strip yang telah kering dilakukan uji terhadap larutan standar timbal dengan membuat tabel perbandingan sebelum dan sesudah dilakukan pengujian. Adapun konsentrasi larutan standar timbal yang digunakan adalah konsentrasi 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm, 6 ppm, 7 ppm, 8 ppm, 9 ppm, dan 10 ppm. Pada saat proses pengujian perlu dilakukan validasi metode. Adapun tujuan dilakukan validasi metode adalah untuk mengetahui apakah metode yang digunakan sesuai dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan. Adapun parameter-parameter uji yang akan digunakan terdiri atas parameter akurasi, presisi, dan limit deteksi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.